Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga sehat-sehat semua nggih. Ustadzah sama Ustadz di sekolah senantiasa mendoakan kalian dan keluarga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kita belum bisa bertemu tatap muka langsung di kelas, tapi insya Allah video ini dan suara Ustadzah akan bisa mewakili kehadiran Ustadzah di tengah-tengah kalian. Mudah-mudahan kalian sudah bisa mengenal suara Ustadzah. Masih ingat? Alhamdulillah kalau masih ingat. Tapi kalau ada yang sudah lupa-lupa sedikit gitu, bisa melihat gambar yang akan tayang berikut. Nah, mana ya gambarnya ya? Nah, ini. Di sini ada gambarnya Us berada di pojokan, tapi mudah-mudahan kelihatan. Kalian bisa mengingat kembali, kita sering ketemu kemarin di kelas 2, kalian kelas 2 kita sering ketemu, dan nanti di kelas 3, insya Allah Us akan mengampu sebagai guru kelas kalian, yang mengajarkan mapel-mapel tematik, ya, mulai dari tema 1 sampai tema 4. Jangan bosan-bosan sama Us ya. Nanti akan sering ketemu sama Us, videonya juga oleh Ustadzah, materinya juga Ustadzah, itu kalian akan sering mendapatkan itu dari Ustadzah. Kemudian bagaimana dengan mapel sirahnya anak-anak? Bagaimana dengan mapel bahasa Jawanya? Nanti masih sama Usdati juga ya, diampu oleh Usdati. Jadi nanti bersama Us kalian akan mempelajari mapel tematik, sirah, dan bahasa Jawa. Insya Allah kalian sudah terbiasa kok ya sama Ustadzah yang galak ini. Tapi insya Allah galaknya karena sayang. Oke? Kita lanjut. Materi tematik itu ada apa saja tuh anak-anak? Di semester 1 ini nanti kalian akan mempelajari materi tema 1 sampai 4. Kalau semester 2 nanti tema 5 sampai 8. Kita fokus ke semester 1 dulu saja ya. Semester 1 kita akan mempelajari tema 1 itu tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Mungkin kalian berpikir, hewan itu tidak pernah habis sama sekali. Padahal tiap hari raya Idul Kurban itu penyembelihannya banyak sekali, tapi kok tidak habis-habis ya. Tumbuhan itu juga tidak pernah mati semua gitu ya. Pasti ada lagi yang tumbuh. Bagaimana bisa demikian? Itu akan kita pelajari dalam perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Kemudian nanti di tema 2 nanti kita akan bicara tentang perkembangan teknologi. Nah, teknologi itu apa anak-anak? Banyak sekali perkembangan teknologi di sekitar kita, pemanfaatan teknologi di sekitar kita, termasuk apa yang kalian sedang pegang saat ini, apa yang sedang kalian saksikan ini melalui YouTube, itu juga adalah pemanfaatan dari teknologi yang ada. Handphone, kemudian bagaimana membuat pesawat terbang, kemudian ada pabrik-pabrik, ada lokasi-lokasi yang lain yang menggunakan teknologi, internet, dan sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari sedikit demi sedikit di tema 2 tentang perkembangan teknologi. Lalu ada perubahan di alam pada tema 3. Nanti kita akan mempelajari tentang iklim dingin, iklim sedang, iklim panas. Di Indonesia itu iklimnya apa saja, di Jepang itu misalnya iklimnya apa saja. Nanti kita bisa pelajari lebih banyak lagi di tema 3 tentang perubahan-perubahan di alam. Lalu disusul dengan tema 4. Tema 4 itu nanti kita pelajari tentang peduli lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu apa toh Us? Lingkungan sosial itu ya yang lingkungannya terdiri dari orang banyak gitu saja pengertiannya untuk kalian ya. Kalau hanya sendiri itu namanya individu, tapi kalau sosial itu orang banyak. Bisa pasar, bisa sekolah, bisa ada di terminal, itu hidup bertetangga, RT, RW, desa, itu adalah lingkungan
sosial kita. Masih sama seperti tahun-tahun kemarin, kalau kita sudah mempelajari tema 1, tema 2, nanti akan disela dengan namanya PTS, penilaian tengah semester. Baru setelah itu dilanjutkan dengan tema 3, tema 4, dan nanti diakhiri dengan PAT, penilaian akhir semester. Tapi diingat, kalau untuk penilaian akhir semester itu nanti materinya dari tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Semuanya ikut diteskan. Oke, kita lanjut. Materi apa yang akan ajarkan lagi nanti? Tentang bahasa Jawa. Maaf, ini Ustazah belum bisa share bukunya seperti apa. Masih mencari-cari model yang terbaru yang kiriman dari pemerintah. Tetapi untuk isinya, isi materi bahasa Jawanya sudah berikan di sini. Ya, kita fokus ke materi kelas 3 semester 1. Ada kompetensi inti tentang ibadah, kemudian juga tentang perilaku sosial, dan yang ini adalah tentang pengetahuan. Yang keempat ini tentang keterampilan yang harus kalian kuasai. Nah, untuk pengetahuannya nanti kita akan mengenal cerita tentang wayang tokoh Pandawa. Masih ingat tentang Pandawa kan? Masih, ya alhamdulillah. Di kelas 1 kalian sudah dikenalkan, di kelas 2 sudah mempelajari lebih dalam lagi tentang Pandawa. Itu nanti akan kita ulas lagi di kelas 3. Kalau kemarin kalian sudah tahu gambarnya seperti apa, kerajaannya mana, kemudian senjatanya apa, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kemudian, apalagi yang akan dipelajari dalam bahasa Jawa? Nanti kita akan ketemu dengan yang namanya teks non-sastra. Teks non-sastra bertema kepahlawanan. Teks non-sastra itu adalah teks atau bacaan yang bukan berupa dongeng, tetapi adalah cerita tentang sebuah kenyataan yang biasanya nanti kaitannya dengan apa-apa yang sifatnya nyata, gitu nggih. Apa-apa yang sifatnya nyata. Di sini ada tema kepahlawanan yang akan dibahas di kelas 3 ini. Oke, maaf ini tadi Ustazah klik mouse biar kelihatan apa yang Ustazah tunjuk ya. Semoga tidak mengganggu. Oke, kemudian lanjutannya adalah kita masih bicara tentang tembang dolanan. Nanti kalian akan belajar nembang lagi. Nembang basa Jawa. Gitu ya. Tembang dolanannya bertema kerjasama. Kalau di kelas 2 kemarin kita bertemanya gotong royong. Ada tembang apa itu kemarin ya? Dondong opo salak gitu ya, duku cilik-cilik. Ini nanti kita lihat tembang dolanannya seperti apa yang akan ditayangkan di kelas 3. Mudah-mudahan mudah untuk dipelajari dan dinyanyikan. Nah, kalau yang KD 3.4 ini anak-anak, ini adalah materi baru. Materi barunya adalah tentang aksara Jawa Legena. Ya, kenapa Ustazah bacanya seperti itu? Kalau dalam bahasa Jawa itu huruf A dibaca dengan huruf apa? O gitu ya. Aksara Jawa Legena. Seperti apa toh aksara Jawa Legena itu? Sedikit cerita saja gambaran. Aksara Jawa Legena itu jumlahnya ada 20 huruf. Nah, untuk kelas 3 ini nanti kita baru mempelajari 10 huruf saja. Oke. Ada, kalau sebenarnya kalian sudah sering mendengar itu ada Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodongo. Nah, itu semuanya ada huruf-hurufnya sendiri. Nanti kita baru akan mempelajari 10 huruf yaitu Hono Coroko, Doto Sowolo. Itu seperti apa nanti kita bisa nikmati lebih lanjut. Loh, tulisannya beda toh Us dengan tulisan yang biasa ini. Ini namanya tulisan Latin yang seperti ini, nggih. Ini adalah tulisan Latin. Kalau yang kalian baca di dalam Al-Qur'an itu namanya pakai huruf hijaiyah gitu ya. Juga dipelajari dalam bahasa Arab. Nah, nanti dalam bahasa Jawa kita akan mengenal ini. Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonya, Mogo Bodongo. Nah,
Untuk keterampilannya anak-anak, dari apa yang sudah kalian pelajari dalam pengetahuannya ini, kalian harus bisa mempraktekkan. Contohnya adalah ketika kalian sudah mempelajari tentang Pandowo, kalian harus bisa mengungkapkan lagi dalam bentuk cerita wayang itu. Apa saja tentang Pandowo, nanti bahasanya pakai bahasa ngoko. Bahasa ngoko itu yang seperti apa toh, Us? Bahasa ngoko itu seperti kalian kalau ngobrol sama teman-temannya itu. Boso biasa itu ya. Kalau kalian ngobrol sama ayah bundanya di rumah kan pakai bahasa kromo. Tapi kalau ini cukup pakai bahasa ngoko. Ngobrol biasa seperti dengan teman-teman. Nah, tema kepahlawanannya nanti akan ada bacaannya. Kalian diminta untuk bisa menceritakan kembali dengan bahasa kalian. Pakai bahasa Jawa juga ini. Menceritakan kembali isi teks bertema kepahlawanan pakai bahasa Jawa. Kemudian, tembang dolanannya kita nanti juga harus bisa menceritakan kembali dan juga bisa menyanyikan. Oke, lanjutnya untuk aksara Jawa, ini otomatis kalian harus bisa menuliskan dan bisa membaca. Jangan khawatir, nanti kita belajar pelan-pelan. Oke. Selanjutnya apa, Us? Selanjutnya adalah tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah kita masih bercerita tentang perjuangan-perjuangan Rasulullah yang hebat bersama sahabat-sahabat beliau. Ya, insya Allah kita bisa meneladani karena semua perjuangan Rasulullah itu insya Allah hebat. Mulai dari strategi perangnya, mulai dari bagaimana Rasulullah itu menjadi guru, mulai dari Rasulullah itu menjadi orang yang mengajarkan agama, sopan santun dan sebagainya, semua bisa kita pelajari dari sifatnya Rasulullah. Maka anak-anak punyalah teladan hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana untuk tahsin dan tahfidnya, Us? Masih kita lanjut karena ini adalah program unggulan kita. Kalian akan melanjutkan tahsin, tetapi juga tidak melupakan hafalan atau tahfidnya. Nanti kita akan lebih perbanyak lagi tahsinnya, nggih. Membaca Al-Quran atau tadarus, kita akan perbanyak itu untuk lebih memperlancar dan membenarkan bacaan-bacaan kalian. Insya Allah kalau kalian lancar membaca dan benar bacaannya, nanti hafalan kalian juga akan lebih lancar, lebih cepat, dan juga tidak terkendala panjang pendeknya masih salah, membenarkan di sana sini dan seterusnya, insya Allah tidak akan terkendala itu lagi ya. Yang penting ayo kita semangat dan semangat gitu ya. Oke. Ya. Nah, persiapan pembelajaran jarak jauh atau online itu apa saja toh yang perlu kita persiapkan itu? Di sini yang bisa kita persiapkan yang praktis, insya Allah dimiliki oleh semuanya itu adalah HP. Bisa juga pakai laptop gitu. HP tapi yang ada kuota internetnya ya untuk mengunduh atau melihat video dari Ustadz maupun Ustadzah. Tapi ingat anak-anak, Ustadzah tetap pesan kalian ketika memakai HP minta tolong untuk didampingi ayah atau ibu ya, biar kalian tidak membuka-buka yang lain, cukup membuka materi pelajaran saja. Nah, selain itu apa yang perlu dipersiapkan? Selain HP, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kalian tetap harus punya buku tulis sama pensil buat menulis, ya. Buku tulisnya buku tulis apa saja, Us? Sesuai mata pelajaran yang ada. Kalau untuk Ustadzah, sediakan 3 buku, yaitu buku tematik, buku bahasa Jawa, dan buku sirah. Untuk mapel yang lain nanti ada PAI, kemudian ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris, gitu ya. Itu. Untuk sementara PJOK masih bersama dengan tematik. Sampai nanti menunggu kita bisa tatap muka, bisa praktek di lapangan kita. Oke? Kita lanjut. Nah, caranya seperti apa anak-anak pembelajaran online kita itu? Setiap hari Ustadzah akan mengirimkan materi lewat WA. Wujudnya nanti dalam bentuk slide PDF, nggih. Insya Allah ayah bunda kalian sudah bisa membuka.
Ini materinya bisa kalian baca. Dipelajari dengan baik, ini pesannya nih, dipelajari dengan baik. Nah, kalau sudah dibaca, silahkan kalian buka YouTube yang Ustadzah kirimkan juga. Jadi nanti akan mengirimkan materi bersamaan dengan YouTube. Membaca materi dulu, baru membuka YouTube-nya. Ini seperti ibaratnya Ustadzah membagikan buku buat kalian di kelas, kemudian Ustadzah menerangkan bukunya. Sama persis seperti itu, hanya saja sekarang lewatnya adalah lewat internet gitu ya. Jadi tidak ada bedanya. Ustadzah hadir kepada kalian melalui internet dari YouTube yang Ustadzah share. Nah, pelajari baik-baik ya anak-anak ya. Kalau kurang paham nanti bisa tanya sama ayah bunda, juga sama ustadz atau ustadzah yang mengirimkan materi tersebut. Japri mawon, biar tidak tumpuk-tumpuk di dalam grup. Kalau di sana ada perintah menyalin, maka gunakanlah buku tulis untuk menyalin. Menyalin itu berarti menuliskan kembali. Mungkin di sana ada perintah tuliskan materi ini. Begitu silakan ditulis di buku. Kalau ada soal, silakan kerjakan di buku itu juga sesuai dengan mapelnya. Kemudian yang perlu kalian lakukan adalah memfoto hasil tulisan kalian itu tadi, dikirimkan kepada ustadz atau ustadzah yang mengampu materinya. Dikirimkan paling lambat jam 9 malam ya, tidak boleh lewat hari. Misalnya, ustadzah mengirim materi hari Selasa, kalian berarti mengirimnya hari Selasa juga, tapi paling lambat jam 9 malam. Kalau dikirim Rabu bagaimana, Us? Nanti nilainya akan berkurang, gitu nggih. Tetap harus dikerjakan. Usahakan tidak numpuk-numpuk karena nanti hari Rabu akan ada kiriman lagi, hari Kamis akan ada kiriman lagi, seperti itu. Terus ini pesan yang penting ini, buku tulisnya tidak boleh hilang. Karena nanti kalau kita sudah berkesempatan bisa belajar tatap muka, buku tulisnya itu kalian harus bawa ke sekolah untuk kita beri paraf, kita beri tanda, sesuai dengan nilai yang sudah kita kumpulkan akan diberikan nilai di buku tulis kalian. Begitu? Nah, setiap hari Sabtu anak-anak untuk materi-materi pelajaran-pelajaran umum ini tadi, hanya akan kami berikan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian hari Sabtunya kalian akan ada tes. Tergantung mapel apa yang sudah di-share. Kalau misalnya yang sudah di-share itu adalah mapel tematik, kemudian ada mapel bahasa Inggris, ada mapel bahasa Jawa misalnya, berarti hari Sabtunya kalian juga tes tematik, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Kalian sudah bisa, ini nanti bisa lewat Google Form, kalian sudah sering menggunakan ini untuk PAT kemarin. Mudah-mudahan tidak lupa caranya, nggih. Kemudian bagaimana dengan setorannya tahsin dan tahfidz? Setorannya ini nanti lewat rekaman audio atau suara, bisa disetorkan ke ustadz maupun ustadzah, mengampu nanti. Setorannya tiap hari, harinya ditentukan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi metodenya masih sama. Selasa nanti kami berikan materi tahsin dan tahfidz, mungkin 1 halaman, kemudian tahfidznya 5 ayat atau 3 ayat gitu ya, disertai video cara membacanya, disertai video bagaimana cara menghafalkannya dan membacanya, kemudian kalian pelajari, kalian hafalkan, setorkan. Paling lambat jam 9 malam. Itu berlaku untuk hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Oke anak-anak, begitu saja dulu yang bisa saya utarakan. Ngobrolnya bisa dilanjut besok lagi nggih, sambil pengenalan materi di awal. Ada banyak-banyak salah kata dari Ustadzah, minta maaf yang sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian hebat, salam hebat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.